Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku di rumah Lena Akbar. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, amin. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Dimulai aja ya teman-teman. Ini aku mau ngeberesin di ruang serbaguna aku. Ini udah habis lebaran ya. Aku mau gulung tikernya. Terus nanti aku juga mau ngelipet baju yang udah menumpuk teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua sudah ngeklik video aku dan mau nonton video aku. Tonton sampai habis dan jangan skip ya. Nah, akhir-akhir ini tuh aku tidurnya di depan TV lagi ya teman-teman ya. Ini kasurnya dipindahin ke sini. Nggak tahu ya, karena enak aja gitu loh teman-teman, tidur di depan TV gitu kan sambil tiduran sambil nonton TV gitu. Terkadang TV yang nontonin kita ya. Tapi kayaknya enak gitu. Nah, ini mau aku pindahin lagi ke ruang TV, ke kamar maksud aku. Nah, ini sebelumnya dijemur dulu sama si ayah karena kena ompolnya si kakak. Jadi si kakak itu masih ngompol ya teman-teman, gimana sih biar nggak ngompol gitu ya. Mau dipakein pampers dia tuh nggak mau ya teman-teman. Pusernya udah aku cariin capung terus digigitin gitu ya, tetap aja masih nggak mempan. Terus kata orang katanya kepalanya di bawah, terus kakinya ke atas gitu ya teman-teman, dijungkir balikin gitu ya, tetap aja nggak mempan. Tapi ya udahlah teman-teman, yang ini lanjut. Ini aku mau ngeluarin pakaian aku yang sudah menumpuk. Ini kira-kira 3 hari belum aku lipet. Nanti mau aku pilih mana yang digosok mana yang enggak. Oke, di dalam video ini aku mau cerita sedikit tentang mitis yang kemarin aku ceritain ya teman-teman ya. Jadi di video ini aja ya teman-teman. Jadi udah 3 tahun ya berturut-turut dari rumah lama nyampe sekarang, uang aku tuh selalu hilang ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu kenapa bisa hilang gitu ya. Aku selalu nuduh suami. Suami juga nggak pernah ngambil ya. Walaupun dia ngambil tuh, dia tuh ngomong sama aku gitu loh teman-teman. Tapi tetap aja aku tuh curiganya sama suami gitu ya. Dari situ aku tuh berantem terus sama suami. Kalau mau ngambil itu ngomong, kataku kayak gitu. Tetap aja suami tuh nggak mau ngaku gitu teman-teman. Dan aku bicara pelan-pelan sama suami ya, beneran kamu apa enggak gitu. Katanya tetap enggak. Terus dia nanya, kuncinya itu kan nama kamu, kamu terus yang bawa, gimana aku bisa ngambil uangnya? Iya juga kataku ya teman-teman ya. Nah, dari situ udahlah aku diem aja ya teman-teman. Hilangnya tuh sering banget ya, ke 300, 200, 100, kembali lagi 200, sudah berapa kali ya teman-teman dalam 3 tahun ini. Dan yang terakhir itu bulan Ramadan ya teman-teman, hilang 50. Terus waktu aku ngasih THR ke kakak, kemarin kan di video aku ngasih THR ke kakak ya teman-teman, 50, ada apa 50, yang 50 uang si kakak tuh hilang. Itu kan nggak aku bawa ya teman-teman, aku keliling kampung aku dulu, uangnya tuh aku tinggal di dalam lemari gitu, sama suami juga ikut keliling gitu kan. Pas aku nggak aku lihat-lihat tuh nggak ya teman-teman. Abis itu aku berangkat ke rumah bapak, aku sengaja memang uangnya tuh nggak aku bawa, aku pisahin gitu loh teman-teman. Di kampung aku nanti si anak-anak tuh dapat berapa, terus kampungnya si bapak tuh dapat berapa gitu kan. Pas pulang dari kampungnya bapak, aku hitung dan ternyata uangnya si kakak itu hilang 50.000. Nggak tahu kemana ya teman-teman ya. Kalau orang kan pasti diambil semua ya teman-teman, kalau orang sih ya. Dan aku bingung ya, pokoknya bingung banget lah teman-teman, siapa gitu. Terus alhamdulillah ada yang main di tempat aku ya teman-teman, yaitu ponakannya pak suami. Nah, aku cerita ya, daripada aku dongkol mendem di hati kan gak enak ya teman-teman ya. Jadi aku ngomong sama saudaranya pak suami, gini-gini gitulah pokoknya. Dan ternyata memang sekampung pada hilang semua ya teman-teman. Aku kan kurang informasi karena aku orang itu nggak pernah keluar ya. Kalau di dalam aja gitu loh teman-teman, karena aku males banget buat keluar. Memang aku tuh orangnya kuper apa kiper lah, entah itu ya teman-teman ya. Banyak orang ngomong seperti itu, kok punya tetangga gak pernah dimainin gitu. Bodo amat ya teman-teman ya. Aku lebih nyaman nonton TV bareng anak-anak gitu aja sih. Nah, lanjut aja ya teman-teman. Dan ternyata benar kata si ponakan suami itu, di kampung aku ada pesugihan monyet. Ada nggak sih bun kayak gitu? Aku kurang percaya ya, baru denger ini sih ya. Setahu aku tuh ya tuyul, apalagi ya, udah itu aja sih teman-teman ya. Percaya nggak percaya sih, percayanya karena suaminya dia itu pernah ngeliat sosok monyet yang ngelilingin rumah orang gitu loh teman-teman. Dan ketika itu yang
rumah yang dikelilingi monyet itu hilang juga uangnya. Jadi hebohnya di situ ya teman-teman. Jadi sekampung itu pada hilang semua. Dan lebih parahnya lagi, uang dalam celengan itu bisa hilang. Itu nggak aku aja, semuanya ya teman-teman ya. Uang dalam celengan itu nggak ada lagi, tinggal beberapa aja, tinggal uang receh sama koinnya aja yang masih utuh itu. Uang temannya si ayah itu juga hilang ya teman-teman, habis ngambil gajian terus kan taruh di kantong. Ketika nyampe rumah mau dikasih ke istrinya itu udah nggak ada lagi. Itu yang lebih parah ya teman-teman ya. Jadi aku tuh kalau punya uang aku baca Al-Fatihah ya teman-teman. Teman-teman ya, mau sedikit mau banyak tetap aja aku baca Al-Fatihah, karena kemarin pikir aku kan bulan Ramadan ya, katanya kan hantu apa gitu kan di kerangkeng gitu teman-teman, nggak mungkin keluar kan ya. Terus di bulan Ramadan juga aku pikirkan seperti itu nggak aku bacaan Al-Fatihah dan ternyata hilang. Pokoknya rumah aku tuh udah jadi langganan ya teman-teman. Ya udah nih lanjut, ini aku mau masukin alas kaki ke sepatu, ke dalam sepatu gitu ya teman-teman. Soalnya sepatunya kemarin tuh dicuci sama si ayah. Ini si ayah juga sama anak-anak lagi makan kue lebaran. Gimana nih teman-teman, bunda-bunda kue lebarannya masih ada. Jadi beberes hari ini sambil cerita aja ya teman-teman ya, biar nggak bosan gitu. Dan sekarang aku kalau punya uang itu nggak pernah aku simpan lagi ya teman-teman ya. Paling ya aku beliin barang gitu, karena kata suami mending kita beliin barang daripada disimpan hilang terus ya. Mungkin ya kita beliin emas, kalau enggak ya beliin lemari entah apa gitulah teman-teman, yang penting berupa barang. Udah nggak nyimpan uang lagi ya. Mau aku simpan di bank aku udah nggak ada ATM lagi, karena ATM aku tuh udah keblokir ya teman-teman. Jadi ya udah 4 tahun ini nggak aku pernah isi gitu ya, namanya kehidupannya ya pun kadang ke atas kadang ke bawah. Ya udah ini sekalian aku cerita tentang aku ya teman-teman. Kan aku dari video lama aku udah ngeluh ya, kayak sakit dada, sakit pinggang, sakit gigi, sakit itu inilah, berpindah-pindah gitu loh teman-teman. Aku udah bawain kemana-mana tetap aja gejalanya tuh asam lambung gitu ya teman-teman. Tetap aja dada aku, pinggang aku tuh nggak pernah sembuh-sembuh gitu ya. Dan ternyata waktu kemarin aku lebaran main ke tempat kakeknya ponakan aku atau besannya bapak gitu ya, dia kan juga orang kayak ustadz gitu ya teman-teman. Itu aku nanya kenapa ya dada aku tuh sering sakit, padahal udah minum obat, udah berobat kemana-mana tetap aja gitu loh. Nah ternyata aku tuh ada yang ngikutin ya teman-teman, dan alhamdulillah sekarang aku udah sembuh. Karena mbah yang aku minta tolongin itu main ke tempat aku nginep gitu ya teman-teman ya, ternyata tuh di dalam rumah juga ada. Alhamdulillah sekarang aku udah nggak sakit pinggang lagi, terus nggak sakit dada lagi ya teman-teman, masya Allah. Pokoknya aku udah seneng banget ya teman-teman ya. Udah setahun kayaknya aku ngerasain dada sakit, pinggang sakit gitu. Yaudah nih di sore harinya ini si adik Arsaka udah mandi ya teman-teman. Jadi sekarang nama adik Akbar diganti Arsaka ya. Karena di sini aku tuh nggak suka ya nama Akbar dipanggil Abai, Abang, aku kurang suka teman-teman, nama bagus-bagus kalau dipanggilnya seperti itu. Jadi di sini aku ganti Arsaka. Memang namanya itu Arsaka Akbar Wijaya. Nama Akbar tuh bagus banget ya teman-teman. Cuman ya itu aku nggak sukanya tuh dipanggil Abai, terus Abam gitu loh teman-teman. Ya udah ini lanjut, ini tikernya mau aku udah aku lap-lapin pakai lap basah, nanti mau aku masukin ke karung terus taruh ke atas gudang ya teman-teman. Nanti baru setahun sekali lagi pakainya biar awet gitu. Nah ini sampahnya banyak banget ya, karena anak-anak aku kalau habis makan jajan langsung dibuang gitu teman-teman ya, nggak dimasukin plastik gitu, nanti dibuang ke depan terus biar dibakar sama si ayah gitu. Nah ini si kakak tadi belum mandi. Yaudah ini aku mau gelar buat kasur di TV, biar enak nanti anak-anak bisa tiduran gitu ya teman-teman ya. Jadi kasur dulu, kasur lama aku ya udah aku vermak ya teman-teman. Aku pakaiin sarung kain karena aku males ya mau beli apa tuh sarung ya. Aku nggak aku beliin sarung karena di rumah aku masih banyak kain-kain yang nggak kepake ya teman-teman. Terus aku jahit gitu, kata tetangga aku kok telaten amat ya, daripada nggak ada kerjaan ya. Jadi di sini aku jahit keliling-keliling gitu, terus aku masukin gitu teman-teman. Nah ini jadinya ini aku potong ya, potong separuh gitu biar pas di lemari, biar ada tempat lewatnya gitu. Nah ini agak melengkung karena habis ditekuk sama si ayah gitu dibuat tidur, jadi ya jadi seperti
seperti ini. Nah, ini aku bolak-balik biar rapi gitu. Nah, ini maaf ya teman-teman, suami aku bolak-balik nggak pakai baju. Seperti itu udah aku bilangin suruh pakai baju gitu, tapi dia malah melotot. Ya udah aku takut jadinya. Ya udah nih lanjut, ini aku mau bikin mie ayam karena anak-anak aku request pengen mie ayam. Si kakak ya, kalau si adik Abar ini belum ngerti ya teman-teman. Nah, ini aku mau goreng buat minyak bawangnya. Ini aku kurang ngerti sih bagaimana cara bikin minyak bawangnya. Kalau aku seperti ini aja teman-teman ya. Ya, yang makan kita ini tetap enak kok ya. Terus itu ada kikil di sebelahnya, udah aku rebus ya teman-teman. Nah, ini lanjutin aja, aku mau numis bumbunya. Ini aku bumbunya pakai apa aja aku lupa ya teman-teman ya. Karena video ini udah lama ya, baru ini aku upload dan baru aku edit juga gitu. Yaudah, ini ayamnya bumbunya udah wangi, ini ayamnya udah aku masukin, ini aku tambahin kecap. Tapi di sini tuh aku kecapnya kebanyakan ya, jadi manis gitu. Aku tuh kurang suka ya kalau masakan itu terlalu manis teman-teman. Aku lebih suka tuh kayak gurih. Jadi aku kalau masak itu nggak pernah pakai gula ya. Nah, ini ayamnya udah empuk, ini aku tambahin buat daun bawangnya, ini kebanyakan tapi aku suka daun bawangnya teman-teman. Dan nanti mau aku tambahin air buat kuahnya gitu. Nah, ini lanjut, ini aku rebus buat mie nya. Di sini aku pakai mie keping ya teman-teman ya, karena nyari mie ayam mie nya aja tuh adonannya gitu ya teman-teman, tuh di pasar nggak ada ya. Jadi yaudah di sini aku pakai mie keping aja, ini buat aku, si kakak sama si ayah. Kalau si ade nggak aku kasih ya teman-teman, dia mungkin nasi sama ayamnya aja sih. Di sini aku juga nggak pakai sayuran karena kurang suka ya bun, jadi di sini polos-polos aja sih. Nah, segitu aja video dari aku, semoga menghibur, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video aku dari awalnya sampai akhir. Sampai ketemu vlog aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.